operasi kan. Tapi bukan berarti Israel itu mau melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. UNESCO, WHO itu tetap boleh berkegiatan di wilayah-wilayah yang sekarang ini menjadi wilayah Israel atau dikuasai oleh Israel. Tetapi UNRWA itu adalah Hamas. UNRWA itu adalah Hamas teroris yang berbaju kemanusiaan, yang berbaju humaniter, yang berbaju atau berpakaian bertopeng pakaian organisasi humaniter. Itulah UNRWA. Makanya Israel tolak. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu framing berita di Konoha itu mengatakan sengaja dibuat UNRWA ini untuk supaya menggenosida. Jadi pikirannya udah negatif dulu, tetapi nggak ngelihat situasi geopolitik di lapangan itu seperti apa, bagaimana UNRWA melakukan penculikan di tanggal 7 Oktober. Ya, orang yang sudah mati dimasukkan ke dalam mobil PBB, dibawa lari ke Gaza. Itulah mungkin yang sampai sekarang belum dikembalikan mayatnya gitu. Bentar ya. Mana si Ombong nih? Oh. Ombong mau nambahin, Ombong. Pandi mau nambahin. Ya ini ada ini ya, apa namanya? Ada istilahnya ada kabar-kabar ya. Ombong dulu deh, nambahin dulu Ombong. Nanti saya kelamaan. Saya mau cerita tentang apologet yang dilapor-laporin ya. Oh Silakan iya Pak Ombong. Paul, iya iya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau saya sih lebih satu ya, situasinya nanti tekanan kepada Konoha ini ya, masalah tekanan ekonomi ini. Ini harga minyak juga dengan Tuh. kemenangan Trump ini akan lebih berat nanti dampaknya kepada Indonesia gitu ya, pada Konoha ini. Ini nggak bisa main-main sih dari sisi tekanan ekonominya. Nah, kemudian kalau sampai kita ini nggak bisa datangkan investasi, masih tetap berusaha untuk mengandalkan utang terlalu banyak ya, apalagi dengan semakin bertambahnya nomenklaturnya kabinet yang sekarang ini, itu juga kan butuh biaya yang jauh lebih besar ini ya. Mungkin presiden yang baru itu lebih cenderung mau merangkul semua, jadi kayak semacam persatuan nasional. Dia nggak terlalu suka banyak oposisi. Sepertinya dia mau supaya pemerintahan yang akan datang ini lebih stabil gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa tekanan fiskal kita di masa yang akan datang juga akan semakin berat, Pak Paul. Nah, ini yang harus disadari. Jadi, ya menarik sih apa yang kata Pak Paul tadi. Kalau misalkan kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya bagaimana kita mau mendatangkan investor? Kuncinya di situ, Pak Paul gitu. Coba lihat, investor penting aja. Akhirnya pada pergi kan. Kemudian juga, ya Apple juga invest juga nilainya kecil sekali. Nah, sementara kita punya janji-janji politik terhadap masyarakat itu dari mulai makan gratis, dari mulai macam-macam lah ya. IKN itu semua program-program yang butuh pengeluaran pemerintah, butuh expenditure yang tinggi. Kalau kita nggak bisa menaikkan investasi, bagaimana kita bisa menaikkan sektor real kita? Bagaimana kita bisa meningkatkan penerimaan pajak? Nah, kalau ekonominya cuma misalkan hanya mengandalkan UKM, kita nggak bisa meningkatkan penerimaan pajak, Pak Paul, gitu. Kita nggak bisa mengharapkan pajak dari masyarakat yang hanya bekerja sebagai tukang ojek online misalnya gitu. Nggak bisa kalau kita nggak ada investasi asing yang masuk. Ini yang sekarang jadi persoalan. Sementara daya beli kita itu semakin lama semakin turun gitu. Nah, ini yang menjadi yang menarik ketika nanti ke depannya. Kalau perang di Timur Tengah, saya sih udah melihat bagaimanapun perang ini tinggal masalahnya Israel mau betul-betul tega nggak habis-habisan menghancurkan Hezbollah atau Hamas. Ya, bisa saja kalau andaikan Sandra tidak dikembalikan. Gitu. Kemudian satu lagi, masalah solusi dua negara ya. Seperti kemarin yang kata pengamat dari UI itu yang ibu-ibu, saya lupa namanya kemarin itu, Susi apa gitu.
Dengan perjanjian Oslo sebenarnya pada waktu itu Israel sudah setuju dengan solusi dua negara. Ya artinya memberikan sebagian kota-kota besar di tepi barat termasuk pusat-pusat sejarah dan heritage-nya kekristenan itu diberikan kepada Palestina supaya orang Palestina punya penerimaan dari turis gitu ya, bahkan Gaza diberikan secara penuh. Artinya implisit Israel sudah setuju pada waktu itu dengan solusi dua negara. Tetapi adanya serangan Oktober kemarin yang setahun yang lalu itu melihat seperti itu, Israel sudah cukup belajar banyak bahwa solusi dua negara itu tidak mungkin tercapai. Karena Palestina memang tidak mau solusi dua negara, mereka mau solusi satu negara di mana wilayah tanah Kanaan itu seluruhnya dikuasai oleh Palestina dan dipimpin dengan hukum agama tertentu gitu. Seperti yang ada dalam Hamas Charter gitu ya. Dan orang-orang Palestina ini orang-orang Israel harus dibuang ke laut, dimusnahkan gitu ya. Harus disuruh pergi, entah pergi kemana lah gitu ya. Nah, itu yang mereka mau, yang nggak bakalan bisa. Israel itu real. Israel itu sudah negara yang diakui dunia. Tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi kalau mau memaksakan solusi dua negara, tetapi Palestinanya tidak mau berdamai, tidak mau hidup berdampingan secara damai, sepertinya akan sulit, Pak Paul. Ya, apalagi sekarang ini UNRWA tidak boleh lagi beroperasi, kan? Tapi bukan berarti Israel itu mau melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. UNESCO, WHO, itu tetap boleh berkegiatan di wilayah-wilayah yang sekarang ini menjadi wilayah Israel atau dikuasai oleh Israel. Tetapi UNRWA itu adalah Hamas. UNRWA itu adalah Hamas teroris yang berbaju kemanusiaan, yang berbaju humaniter, yang berbaju atau berpakaian, bertopeng pakaian organisasi humaniter. Itulah UNRWA. Makanya Israel tolak. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu framing berita di Konoha itu mengatakan sengaja dibuat UNRWA ini supaya menggenosida. Jadi pikirannya udah negatif dulu, tetapi nggak ngelihat situasi geopolitik di lapangan itu seperti apa, bagaimana UNRWA melakukan penculikan di tanggal 7 Oktober. Ya, orang yang sudah mati dimasukkan ke dalam mobil PBB, dibawa lari ke Gaza. Itulah mungkin yang sampai sekarang belum dikembalikan mayatnya gitu. Itu tambahannya Pak Paul. Mungkin teman-teman nanti yang lain bisa menambahkan. Silakan Pak Paul kalau mau membahas mengenai apologet. Terima kasih Pak Paul. Ampung, ya. Aku mau tanya nih dari segi bisnis nih. Saya lagi repot Pak Paul, ini susah masuk. Mumpung ini ada break. Anyway, ini yang saya dengar ini Apple 16 nggak boleh dijual gara-gara